Halo semuanya, selamat datang di channel TKJ Project. Dengan saya Supriyo Panjaitan, yang seperti biasa di sini saya memberikan hal penting atau informasi penting yang berhubungan dengan TKJ. Jadi untuk Anda yang baru nemu channel ini, tidak usah ragu, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat informasi terupdate dari saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mata pelajaran yang ada di jurusan TKJ. Kira-kira mata pelajaran mana yang wajib kita kuasai agar nanti kita mampu terjun di lapangan kerja sesuai yang diharapkan jurusan TKJ. Karena mungkin ada dari kalian yang masih bingung semua mata pelajaran itu, atau ada salah satu mata pelajaran itu arahnya kemana, harus seperti mata pelajaran mana yang paling dibutuhkan di lapangan kerja. Jadi langsung aja kita bahas satu persatu. Dan sebelum kita bahas mata pelajaran yang kita bahas hari ini, itu mata pelajaran dari silabus TKJ kurikulum 2013. Kita mulai dari C2, mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10. Yang pertama, mata pelajaran sistem komputer. Mungkin yang sudah belajar sistem komputer ini masih bingung karena yang dipelajari di sini kebanyakan teori, ada juga hitungan-hitungannya. Karena ini memang mata pelajaran yang membahas bagaimana komputer itu mengolah data, atau bagaimana komputer itu bisa melakukan semua prosesnya, bagaimana nanti kita bisa tahu logikanya. Contohnya seperti ini, semua keyboard yang tombol-tombol yang ada di keyboard ini seperti A sampai Z atau angka atau tanda baca, itu yang kita lihat dikatakan sebagai bahasa manusia, yang sebenarnya ini di si komputer mengenal bukan huruf, bukan angka, tapi yang dikenal si komputer itu kode ASCII. Inilah yang nanti akan kita pelajari di sistem bilangan. Bagaimana logikanya si komputer tahu kita tekan A, yang ditampilkan A. Sebenarnya yang dibaca si komputer itu bukan huruf A, tapi kode ASCII. Kira-kira proses yang seperti itulah yang kita pelajari di sistem komputer. Dan nanti di contohnya gerbang logika kita mempelajari bagaimana komponen salah satu IC bisa bekerja. Inilah fungsinya kita mempelajari gerbang logika. Banyak lagi yang kita pelajari nanti di sistem komputer ini. Intinya kita membahas di semua komponen-komponen dari mesin komputer ini, bagaimana logikanya si komputer bisa beroperasi. Mungkin ini kalau kita pelajari terlalu dalam, jadi kebanyakan di mata pelajaran ini bisa saya katakan membingungkan. Dan bisa kita ambil kesimpulannya, kalaupun kita hanya belajar sekilas, hanya tahu sekilas mengenai sistem komputer ini, saya rasa tidak menjadi penghalang untuk kita nanti terjun di lapangan kerja. Ibaratnya kalau montir sepeda motor, hanya paham masalah-masalah kerusakannya aja sudah bisa terjun di lapangan. Tidak harus tahu bagaimana mesin itu semua beroperasi, bagaimana logikanya ada keluar listrik, ada rodanya bisa berputar. Saya kira tidak perlu harus tahu semua proses mesin itu bisa jalan. Nah, cukup kita tahu bagian-bagian teknisnya saja. Itu dia menurut saya di sistem komputer ini. Kita lanjut di mata pelajaran yang kedua dari C2 ini,
yaitu komputer dan jaringan dasar. Nah, di komputer dan jaringan dasar ini kita nanti mempelajari bagaimana kita bisa mengenal semua komponen-komponen komputer, bagaimana kita bisa nanti proses perakitannya, bongkar pasang, bagaimana kita nanti bisa mendeteksi kerusakan-kerusakannya, bagaimana nanti kita bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan dari si komputer. Dan dilanjut dengan penginstalan sistem operasi, penginstalan aplikasi, bagaimana kita nanti bisa mendeteksi permasalahan-permasalahan di sistem operasi ataupun di aplikasi. Di sinilah kita pelajari. Kemudian di jaringan dasarnya. Jaringan dasar kita mempelajari nanti dasar-dasar dari jaringan. Terutama nanti kita di sini belajar jaringan LAN. Bagaimana nanti membangun satu jaringan LAN. Contohnya membangun lab komputer di sekolah. Itu dia nanti dasarnya yang kita pelajari, bagaimana pengkabelannya, bagaimana settingan sederhananya. Nah, disitulah nanti kita pelajari bagaimana nanti mendeteksi permasalahan-permasalahannya, bagaimana apa-apa saja nanti solusi-solusi perbaikannya. Intinya kita nanti di sini belajar jadi teknisi untuk komputer dan jaringan. Saya kira inilah mata pelajaran yang paling inti di jurusan TKJ. Inilah nanti mata pelajaran yang paling dibutuhkan di lapangan kerja. Jadi harus fokus di mata pelajaran ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu pemrograman dasar. Pemrograman dasar ini tujuannya mempelajari bagaimana membuat aplikasi, contohnya aplikasi pengontrol listrik, pengontrol lampu, atau membuat aplikasi seperti game, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di Android Play Store. Nah, bagaimana kita nanti bisa membuat itu, tapi di sini kita belajar dasarnya saja. Sebenarnya untuk pemrograman ini sudah ada SMK yang fokus ke pemrograman, yaitu SMK RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi SMK ini sudah fokus untuk pemrograman. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran yang keempat, yaitu desain grafis. Dasar desain grafis. Dari judulnya saja dasar, berarti kita mau pelajari dasar-dasar dari desain. Di sini nanti kita belajar juga seperti untuk editing foto menggunakan Photoshop, Corel Draw, editing video, juga editing untuk suara juga. Kemudian belajar animasi. Tapi sebenarnya kita hanya belajar dasar-dasarnya saja. Kalau untuk desain grafis ini sudah ada SMK yang fokus, yaitu SMK Multimedia. Jadi kalaupun kita belajarnya ini hanya sekilas saja bisa, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran C3. Mata pelajaran yang dipelajari di kelas 11, kemudian berkelanjutan di kelas 12. Di teknologi WAN ini mempelajari jaringan wireless dan radio. Bagaimana nanti kita bisa membangun jaringan-jaringan wireless. Contohnya seperti membangun access point atau wifi yang biasa kita lihat di seperti warung-warung atau di sekolah atau di kantoran-kantoran lah. Dan bagaimana nanti kita bisa membangun jaringan radio yang menghubungkan satu kota dengan kota lain. Di kelas 10 kita sudah belajar jaringan dasar, dan di kelas 11 ini yaitu teknologi WAN kita belajar jaringan lagi lebih dalam. Kemudian kita lanjut ke mata pelajaran C3,
yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Ini sama dengan administrasi sistem jaringan. Untuk yang selanjutnya, administrasi infrastruktur jaringan dan administrasi sistem jaringan. Ini kalau misalnya kita mampu di bidang ini, kita bertugas nantinya di lapangan kerja sebagai administrator. Administrasi infrastruktur berarti kita jadi administrator untuk infrastruktur jaringan, pembangunan jaringannya, untuk desainnya, untuk keamanannya, kita yang bertugas. Misalnya dalam satu perusahaan nanti yang punya cabang di kota lain, ya kita harus bisa membuat cabang ini saling terhubung dengan membangun jaringannya, dan keamanannya kita juga yang bertanggung jawab di sana. Itulah tugas dari administrator di infrastruktur jaringan. Kemudian di administrasi sistem jaringan, kita sebagai administrator bertugas contohnya menangani server. Misalnya ada satu perusahaan yang punya cabang, atau tidak usah punya cabang, hanya di satu kantor, semua komputer yang terhubung, komputer karyawan terhubung ke satu komputer pusat, itu namanya komputer server. Jadi sebagai administrator kita bertugas untuk menangani server ini, untuk perawatannya, untuk settingan-settingannya. Lebih jelasnya nanti kita akan buat sedikit-sedikit project untuk mata pelajaran yang paling inti nih. Kemudian mata pelajaran selanjutnya, teknologi layanan jaringan. Ini teknologi layanan jaringan kebanyakan nanti kita belajar masalah teori-teori saja, bagaimana nanti komunikasi itu bisa terjadi, bagaimana nanti kita bisa membangun komunikasi telepon lokal. Nah, nanti di sini kita pelajari. Tapi sebenarnya kalaupun kita hanya sekilas tahu aja tidak apa-apa, karena ini hanya belajar teori saja. Kalaupun nanti di lapangan kerja ini kita tidak fokus di sini. Sudah sebenarnya ada sekolah, ada jurusan yang khusus mempelajari ini. Jadi kita sebenarnya hanya mempelajari sekilas saja, karena apa yang kita kerjakan di lapangan nanti ada sedikit berhubungan dengan ini. Kemudian yang terakhir, mata pelajaran yang terakhir ini mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini nanti kita mempelajari bagaimana kita lulus nanti bisa jadi seorang wirausahawan, atau kita nanti bisa mandiri, punya usaha sendiri di bidang teknologi komputer dan jaringan. Nah, di sini kita pelajari. Jadi intinya di sini dari semua mata pelajaran produktif TKJ di kelas 10, yang paling penting, yang wajib itu komputer dan jaringan dasar. Sistem komputer, pemrograman dasar, desain, ini hanya tambahan saja. Dan sebenarnya lebih bagus kalau kita mampu di C2 ini, kita mampu di semua, di 4 mata pelajaran ini, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman, desain, grafis, kita mampu ini, kita punya nilai plus nanti di lapangan kerja. Tapi sebenarnya kalaupun kita hanya fokus di komputer dan jaringan dasar, itu sudah sangat-sangat bisa kita nanti lepas di lapangan kerja. Dan kemudian di mata pelajaran yang paling dibutuhkan nanti di lapangan kerja, yaitu teknologi 1, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan. Ini kelanjutan dari jaringan dasar. Jadi ini sangat dibutuhkan nanti di lapangan kerja. Dan sebenarnya kalaupun kita ingin lebih fokus jadi ahli jaringan, lebih bagus lagi kita ambil les khusus jaringan, agar kita nanti punya sertifikat yang ya kalau bisa kita usahakan tempat les yang sudah standar lah,
Karena kita nanti punya sertifikat dari tempat les itu, ini yang jadi modal kita terjun ke lapangan kerja. Karena yang saya lihat biasanya lulusan dari TKJ itu kebanyakan belum mampu untuk di kelas jaringan. Jadi saran saya di sini, ambillah les khusus jaringan untuk modal kita nanti bisa terjun di lapangan. Oke, nah sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun saya ada kekurangan di dalam penjelasan, mohon dikasih komentar agar saya bisa berkembang sebagai guru di TKJ. Dan apabila kalian suka dengan video ini, langsung aja di like, di share, dan di subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.